Anda kembali di Ainis Pagi pemirsa, video Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengamuk dan memarahi pedagang viral di media sosial. Ya, pedagang protes pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat karena menyebabkan hilangnya pemasukan. Loh, kamu bawa ngatur pemerintah apa? Bukan. Lah ngapain, Pak? Lah kenapa kok nggak boleh video, Pak? Orang bawa sana. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya melabrak pemilik warung makan Rabu malam lalu dan viral di media sosial. Bupati memarahi pedagang yang masih buka di atas jam 7 malam, padahal sedang dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bupati melakukan sidak lantaran warung makan kerap dirazia petugas namun tetap nekat buka. Pedagang protes pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membuat kehilangan pemasukan. Pedagang keberatan harus tutup jam 7 malam padahal warung baru buka sore hari. Tidak hanya kita yang ada di Marki Food Center, mungkin juga mewakili teman-teman pedagang, termasuk di sebelah saya ini ada Pak D berjualan he. Kalau he itu kan buka jam 5, terus ramenya he itu kan juga di atas jam 7, jam 8. Jadi yang kita harapkan toleransi waktu. Sekretaris Daerah Sukoharjo mengatakan sebelumnya tim penegak disiplin telah melakukan tindakan sesuai prosedur. Tetapi karena beberapa kali diberikan teguran, pengelola warung belum mengindahkan, akhirnya Bupati mendatangi lokasi. Tim penegak disiplin Satgas Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan apa yang didhawuhi Pak Bupati, persuasif dulu sampai ketiga kalinya, ini keempat. Begitu keempat adalah pedagangnya udah marah-marah duluan begitu, Pak Bupati sebagai kiai sepuh juga sama, tetapi harapan kita itu sudah bisa dikomunikasikan dengan baik nantinya. Sejak 9 Januari lalu, ketentuan PPKM, pedagang dan rumah makan serta restoran hanya diperkenankan buka hingga pukul 7 malam. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja menggelar razia protokol kesehatan terhadap pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta. Petugas menegur pedagang karena tidak menggunakan masker saat berjualan. Kamu melayani orang tidak pakai masker, saya tanya. Sekarang saya tanya, kamu melayani orang, kamu tidak pakai masker. Petugas Satpol PP ini menegur seorang pedagang yang tidak memakai masker saat berjualan. Kepada pedagang, petugas menjelaskan mengenai bahaya tidak menggunakan masker saat melayani pembeli. Tak hanya menindak pedagang yang tidak memakai masker, petugas juga membongkar tenda liar milik pedagang dan membubarkan kerumunan. Apalagi ada pandemi begini, menyebabkan kerumunan. Kita paham, masyarakat pada saat ini sangat susah. Banyak korban PHK, banyak korban inilah sama kerja ya. Banyak pengadil produksi pedagang. Tapi yang kami harapkan, ikutin aturan. Pemberikan aturan, dia tidak bisa berjualan sembarangan. Apalagi stasiun kereta api yang trotoar segini, jangan diisi semua. Taruhlah, ya kan? Kalau diisi semua, jarak akan susah berjalan kaki kan. Otomatis rawan terpapar COVID. Selain menegakkan perda tentang ketertiban umum, razia digelar guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan perkantoran menerapkan protokol kesehatan, pihak Tenaga Kerja dan Energi Jakarta Pusat memeriksa langsung gedung perkantoran. Ya, gedung yang menerapkan pembatasan hanya 25% pekerja yang hadir mendapat apresiasi. Petugas Sudinaker Trans Jakarta Pusat ini menyusuri gedung perkantoran untuk memastikan penerapan PPKM. Kepala Suku Dinas Naker Trans Jakarta Pusat siap menindak tegas perusahaan yang melanggar. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah 5 hari kita lakukan ini adalah tidak menggunakan masker atau lalai. Oleh karena itu kami tetap melakukan tindakan untuk selalu mengingatkan dan kita melakukan teguran tertulis. Pengelola gedung sendiri menyambut baik penerapan PPKM dan siap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas di masa pandemi. Kita usahakan semua di sini mengikuti apa yang sudah dianjurkan dan diaturkan oleh pemerintah kita sih, Pak. Dan terima kasih dari Pak Firi dan tim sudah datang sini, bisa meninjau langsung, bisa lihat langsung, membuktikan langsung, Pak, di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, Pak. Pemeriksaan serupa juga berlangsung di Jakarta Barat. Kepala Sudin Jakarta Barat menyatakan akan memulangkan karyawan jika melebihi kapasitas.
Yang mestinya mereka itu masuk 25%, ternyata hampir masuk lebih dari 25%. Ya kelebihan yang masuk itu kita minta mereka atau kita pulangkan gitu. Namun tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara persuasi, tidak harus menyakiti, tidak harus dengan arogan. Kita tetap dengan cara yang betul-betul bagaimana menyadarkan ke mereka. Tidak hanya memberikan sanksi bagi pelanggar, pemerintah Jakarta akan mengapresiasi perusahaan yang mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski telah menyampaikan permintaan maafnya, presenter kondang Raffi Ahmad digugat ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat oleh seorang pengacara. Raffi termasuk penerima suntik vaksin COVID-19 perdana digugat karena hadir di pesta tanpa protokol kesehatan. Usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam fotonya juga menunjukkan tidak ada menjaga jarak. Atas aksinya itu warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Saya melihat apa yang diperbuat oleh Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang diundang oleh Istana Negara untuk disuntik vaksinasi pertama kali, itu sudah sangat melanggar asas kepatutan dan kepantasan serta melakukan tindakan ketidakhati-hatian. Dan di situ sudah terbukti terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan itu saya memohon ke pengadilan agar Raffi Ahmad tidak meninggalkan rumah selama 30 hari sejak vaksin kedua. Sebelumnya Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan. Pada rencana penyelidikan kami, setelah kami lakukan nanti penyelidikan terhadap seperti pendukung ya, ini perlu kan adanya menguji kualitas keterangan, itu kan dilakukan nanti dengan memintai keterangan klarifikasi kepada Satpam yang berada di lingkungan, Satpam perumahan di depan rumah, Satpam perumahan yang berada di samping rumah. Kemudian nanti keterangan apa Satpam pemilik rumah. Itu sebagai bahan kami untuk melakukan penyelidikan. Selesai itu siapa yang hadir akan kita klarifikasi. Kemudian juga termasuk pihak yang ulang tahun juga akan kita klarifikasi. Baru nanti berikutnya minjam kepada diantaranya itu Saudara Raffi Ahmad lah. Sebelumnya pada Rabu lalu Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah kepala daerah dan sejumlah influencer, puluhan tenaga medis di sejumlah daerah juga menerima vaksin COVID-19. Ya, usai menjalani observasi selama 30 menit, para penerima vaksin mengaku tidak merasakan gejala setelah disuntik vaksin COVID-19 Sinovac. Sebanyak 60 tenaga medis menerima vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Para medis yang divaksin sudah terdaftar dan dicek kesehatannya terlebih dahulu. Penyuntikan vaksin dilakukan secara bertahap dan akan dilakukan penyuntikan kedua kalinya setelah 14 hari ke depan. Sementara di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, sebanyak 40 orang dokter dan tenaga medis menerima vaksin COVID-19. Menurut Dr. Beni Octavianus, spesialis paru, vaksin ini aman diberikan kepada penderita TBC maupun asma, gula darah maupun hipertensi selama penyakit tersebut terkontrol. Yang tidak boleh adalah penderita kanker.
Setelah disuntik vaksin, tenaga medis mengaku baik-baik saja, tidak merasakan efek samping apa-apa. Jadi prinsipnya yang sangat mudah buat masyarakat, siapapun lagi kondisi nggak fit pasti nggak boleh diimunisasi, siapapun. Orang lagi sakit tidak boleh diimunisasi, orang kena flu nggak boleh diimunisasi, orang yang badannya nggak fit nggak boleh diimunisasi. Lalu tadi ada pertanyaan lagi, orang yang darah tinggi bagaimana dulu? Kalau orang darah tinggi hipertensi yang terkontrol yang boleh diimunisasi. Orang sakit diabetes yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Jadi sakit TBC pun boleh diimunisasi jika apa? Jika TBC-nya sudah teratasi, sudah nggak ada gejala lagi, kondisinya sudah perbaikan, hanya tinggal fase lanjutan. Para petugas medis mengimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin karena hal itu baik untuk daya tahan tubuh dari penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seperti biasa di segmen selanjutnya ada rekan saya Salsabila Syaira yang menyampaikan informasi dari mancanegara. Ya Salsa, ada informasi apa saja yang akan disampaikan nanti? Ya Pram dan juga pemirsa, selanjutnya akan ada informasi mancanegara dari Iran yang semakin gencar unjuk kemampuan militernya. Kami akan kembali saja deh, tetaplah di iNews Pagi.